لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat dan idenya kita bisa bersilaturahim sambil melaksanakan kegiatan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian untuk meningkatkan kualitas ilmu kita di dalam melaksanakan ibadah itu sehingga kita akan bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan membuat sebuah tema. Tema pokoknya adalah tauhid. Mungkin dianggap barang yang lama, tauhid, tetapi marilah kita dalami. Sebenarnya yang menginspirasi apa yang ingin saya sampaikan itu adalah satu kejadian yang harus kita sikapi pada saat sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita mensikapi kondisi yang terjadi pada saat ini. Ada COVID-19 yang mungkin menurut berbagai macam para ahli atau berbagai orang para ahli sulit kita untuk menghindarinya. Pro kontra pendapat tentang itu juga tidak bisa kita hindari. Demikian juga kondisi-kondisi yang lain yang semuanya itu merupakan tantangan bagi kita, yang harus kita hadapi, yang harus kita sikapi. Nah, tantangan itu tentu memerlukan satu sikap-sikap yang positif, yang nantinya akan bisa menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh syariat. Apa sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi ini? Pertama adalah memantapkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting dan insya Allah nanti kita kupas tidak cukup satu kali, insya Allah sampai 5 atau berapa kali. Karena ternyata kalau kita mendalami masalah tauhid itu sangat luas. Kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya nanti akan kita lihat kita temukan apa sebenarnya tauhid mulai dari pengertian sampai dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjadi manusia yang robbani. Apa manusia robbani itu? Yaitu manusia yang pola pikir dan seluruh aktivitasnya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita ini dengan setinggi ilmu yang kita miliki, dengan kecerdasan otak yang kita punyai, kemudian kita mengabaikan petunjuk yang sangat berharga. Kadang-kadang timbul pada saat-saat sekarang ini, karena kecerdasan otaknya, karena tingginya ilmunya, kemudian dia mengandalkan pikirannya. Sudah lupa bahwa di atas pikiran-pikiran yang dia miliki itu ada yang lebih tinggi, yaitu petunjuk Allah yang berupa Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam berupa sunnahnya. Karena itu kita dalam menghadapi ini perlu kita menjadi manusia yang robbani. Manusia yang segala pola pikir kita, segala aktivitas kita ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti kita tidak akan pernah sesat. Rasulullah pernah menyatakan, hadis yang sering kita dengar, taraktu fikum amroini, lan tadillu ma in tamaksaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasuli. Ada dua pusaka, kata Rasul, yang aku tinggalkan kepada kamu. Lan tadillu, itu ada kata-kata lan. Lan itu artinya tidak akan pernah sesat. Lan tadillu, ma in tamaksaktum bihima. Selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnata Rasuli al-Hadis. Sunnah Rasul yaitu yang berupa hadis. Dua pusaka inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita di dalam melaksanakan kegiatan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau kita mampu berpegang teguh pada keduanya ini, kita akan disebut sebagai manusia yang robbani. Muhammadiyah membimbing dan membawa warganya untuk menjadi manusia yang robbani di dalam segala aktivitas dan pola pikirnya. Dalam beribadah sudah ada tuntunannya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dihimpun dalam sebuah keputusan namanya Himpunan Putusan Tarjih yang sekarang sudah 3 jilid. Kemudian ada juga tanya jawab yang diterbitkan oleh pimpinan pusat melalui Majelis Tarjih. Ada 8 jilid. Kalau itu Bapak Ibu miliki semuanya, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi manusia yang robbani di dalam melaksanakan kegiatan di dalam kehidupan dunia ini, khususnya beribadah kepada Allah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan yang lain. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga kita juga harus bisa membentuk kader-kader yang robbani. Anak-anak kita cetak menjadi manusia yang robbani. Kemudian yang ketiga, meningkatkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena sampai kiamat, manusia itu pasti ada yang selalu berbuat mungkar. Tidak semuanya. Maka kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sampai kapanpun dalam kehidupan manusia ini pasti kita jumpai manusia-manusia yang selalu berbuat kemungkaran. Baik itu secara terang-terangan maupun yang tidak dilaksanakan secara terang-terangan. Itu pasti akan terjadi. Karena itu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pernah bisa berhenti. Jadi
Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini tujuan utama adalah untuk mencetak dan menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk itu melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga demikian. Di sekeliling kita pasti akan terjadi kemungkaran-kemungkaran. Nah, karena itu kita tetap harus bisa. Bagaimana supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita tidak boleh berbuat zalim dan tidak boleh mendukung dan tidak boleh membenarkan kezaliman. Nah ini, kezaliman itu adalah Rasulullah pernah mengatakan, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatul yaumil qiyamah. Takutlah, jauhilah kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya. Karena itu kita tidak boleh berbuat zalim. Baik itu zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak boleh mendukung dan membenarkan kezaliman yang terjadi. Apakah itu oleh pejabat, oleh pimpinan, apakah pimpinan negara atau pimpinan-pimpinan yang lain. Ya. Karena kalau kita ini mendukung dan membenarkan kezaliman yang terjadi, itu kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ada sebuah hadis. Hadis itu hadis Ka'ab. Rasulullah bersabda, katanya demikian, satakunu ba'di umara'u yukadzibuna wa yadlimuna wa man dakhala alaihim fasattaqahum bikadzibihim wa anahu ala dzulmihim wa laysa minni wa lastu minhu wa laysa biwadin alayyal haud. Akan terjadi, kata Rasul, sesudahku nanti umara'u yakdzibuna, para pemimpin-pemimpin yang selalu berdusta. Wa yadlimuna, dan selalu berbuat kedzaliman. Faman dakhala alaihim fasattaqahum bikadzibihim, dan siapa yang masuk mengikuti mereka, fasattaqahum bikadzibihim, dan membenarkan kebohongan mereka, wa anahum ala dzulmihim, dan menolong, membantu, mendukung kedzaliman mereka, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku juga bukan bagian darinya. Walaisa biwadin ala haud, dan dia tidak akan bisa minum air telaga dariku. Jadi ini risikonya. Kalau kita berbuat zalim, sampai juga mendukung dan membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, bahkan dalam hadis ini disebutkan akan terjadi setelah Rasulullah nanti meninggal, itu pada saat beliau masih hidup, bersabda demikian, pemimpin-pemimpin yang selalu berdusta dan berbuat kezaliman. Bahkan ada hadis yang lain, sayati zamanun ala ummati wal umara'u kal asad. Akan datang satu masa kepada umatku di mana pemimpin-pemimpin itu seperti singa, galak sekali. Nah, ini satu kondisi yang telah diperingatkan oleh Allah berapa abad yang lalu. Apa sekarang terjadi? Wallahu alam. Apa sekarang sudah ada? Wallahu alam. Tapi mari, ini satu sikap yang harus kita
sampaikan di dalam kehidupan ini, jangan sampai sekali-kali ini kita ini mendukung kedoliman yang terjadi. Yang kelima, membentuk generasi yang mampu dan mau berjihad untuk membela agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, jihad di dalam membela agama Allah adalah sangat penting. Karena pada satu saat agama Allah juga akan dihina, akan direndahkan, bahkan akan diinjak-injak oleh orang lain. Itu akan terjadi. Pada saat itulah diperlukan manusia-manusia yang mau berjihad untuk membelanya. Intan surullah yang surukum. Kata Allah di dalam firman-Nya, kalau kalian semua mau membela agama Allah, maka akan kami tolong. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, salah satunya kita mau membela agama Allah. Dan membela agama Allah itu, kemarin dulu sudah pernah kami sampaikan, itu adalah perintah yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini yang kelima. Yang keenam, segera beramal soleh. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu untuk melakukan amal soleh. Jangan sampai kita karena menunda-nunda waktu itu, kemudian kita masuk dalam waktu-waktu yang penuh dengan bencana, penuh dengan fitnah, penuh dengan tantangan-tantangan dan halangan yang kita tidak bisa melakukan kebaikan. Karena itu Rasulullah memperingatkan, badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah kamu untuk beramal soleh. Wasatakunu fitanun kakita illailil mudrimi. Karena akan terjadi satu fitnah. Nah, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pada pagi hari orang itu masih beriman, tapi sore sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di waktu sore dia masih beriman, tapi waktu paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu li'arodi dunia. Dia menjual agamanya untuk meraup kekayaan dunia. Ini satu kondisi yang kata Rasul akan terjadi satu fitnah, bencana, di mana manusia tidak akan bisa berbuat kebaikan. Sehingga orang Jawa bilang, esok dele, sore tempe. Sore dele, esok tempe lah itu. Pagi iman, sore sudah kafir. Walaupun tidak langsung jadi kafir secara fisik, tapi amaliyahnya, amaliyah orang kafir yang dilakukan. Sorenya masih iman, paginya sudah kafir lagi. Nah, itu terjadi. Karena itu kita tidak boleh menunda untuk berbuat kebaikan. Mari. Yang ketujuh, membentuk penguatan ekonomi umat. Ini penting juga. Karena kita ini kalau ekonomi ini kita lemah, ini akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya kemarin membaca WA, yang nge-share juga anggota grup jamaah Masjid Al-Azhar tentang fitnah yang diberikan oleh PKI kepada Pak Harto. Ada kalimat terakhir yang menggelitik saya. Kebodohan dan kemiskinan
adalah faktor utama timbulnya komunisme. Ini yang sangat perlu kita perhatikan. Kebodohan dan kemiskinan adalah faktor utama timbulnya komunisme. Jadi kalau ada orang yang ingin membodohkan umat Islam, ingin memiskinkan umat Islam, berarti dia berusaha untuk menimbulkan komunis. Dan ini harus kita waspadai. Karena itu kita perlu membentuk kekuatan ekonomi bagi umat kita. Sebenarnya lewat masjid itu bisa. Jangan sampai umat Islam itu bodoh. Makanya kita adakan kajian-kajian ini. Makanya sayang kalau ada orang setelah maghrib ada kajian pulang. Ya mungkin sudah rumongso pinter ya, dan lain sebagainya. Padahal menuntut ilmu itu sangat besar pahalanya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumah untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menuju surga Allah. Hadis lain mengatakan man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan sabillah sampai pulang. Jadi kalau mati, pulang mati syahid. Besarnya orang menuntut ilmu, pahalanya besar, balasannya besar. Karena itu kesempatan ini supaya tidak disepelekan. Mari kita respon. Demikian juga, mari kita saling bantu-membantu. Bagaimana supaya kita melaksanakan penguatan ekonomi umat. Sehingga umat kita tidak menjadi umat yang miskin, yang kalau kita miskin akan menjadi ajang makanan bagi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Ini harus satu. Yang kedelapan bersabar. Sabar. Sabar itu berarti kok terus nerima enggak? Sabar sambil berdoa, sambil minta pada Allah. Jadi kita sabar. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah berdoa dan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita setiap hari harus berdoa. Bagaimana supaya kita keluar dan bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita perlu berdoa kepada Allah. Kita perlu banyak istighfar kepada Allah. Barangkali apa yang terjadi ini karena dosa-dosa kita yang kita banggakan. Kadang-kadang kita ini berbuat dosa ini ada yang bangga dengan berbuat dosa. Dipamer-pamer no. Ada juga. Jadi ngelakoni dosa tapi dipamer no wong liya. Nah, itu namanya orang yang bangga dengan dosa yang telah dilakukan. 9 inilah yang melatar belakangi saya untuk mengupas masalah tauhid. Jadi, karena itu mari kita masuk pada materi utama, ya, tadi sebagai mukadimah, pengertian tentang tauhid. Tauhid itu dari kata, dari bahasa Arab, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalau dalam orang anak-anak pondok atau anak sekolah itu sudah tahu ilmu syaraf, tasrif kalimat. Wahada dari kata tawahada, wahid. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Menjadikan sesuatu hanya satu. Tidak ada yang lain. Itu namanya
tauhid. Jadi menjadikan sesuatu hanya satu. Itu namanya tauhid. Nah, sekarang kalau tauhid kepada Allah, artinya kita mengesahkan Allah. Mengakui bahwa satu-satunya Tuhan itu hanya Allah. Sehingga dalam surat Al-Ikhlas kita sering baca, Qul wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Dia Allah adalah esa, satu, tunggal. Allahus somad. Allah adalah segalanya bagi orang yang ingin bergantung. Lam yalid. Allah tidak beranak. Jadi Allah tidak punya anak. Ya, seperti yang kita jelaskan kemarin dalam kajian subuh itu. Walam yulad. Dan Allah juga tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Tidak pernah diperanakkan. Jadi tidak punya ibu, tidak punya bapak. Karena dia tunggal, esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang menyamai dia. Bahkan seluruh makhluk yang ada ini tidak akan ada yang bisa menyamai dia. Ini keesaan Allah yang harus kita yakini. Sehingga kalau kita meyakini keesaan Allah, berarti kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari segi arti bahasa. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Tauhid pada Allah. Kemudian tauhid ini akan sempurna dengan menafikan bahwa tidak ada Rabb selain Allah. Dan menetapkan bahwa hanya Allah saja Rabb kita. Sebagaimana kalimat yang sering kita baca, La ilaha illallah. Kalau dalam sholat kita selalu mengucapkan tasyahud awal maupun akhir. Kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, ada tasyahud awal dan akhir, di situ ada syahadatain yang kita baca. Syahadat yang pertama adalah syahadat pada Allah, persaksian pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita baca di dalam sholat. Pada saat kita melaksanakan tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dalam Al-Quran sebenarnya, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi ada yang dinafikan. Tidak ada Tuhan. Yang dinafikan adalah tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Nah, ini kalau kita mentauhidkan Allah, berarti kita harus menafikan yang lain. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Apa Tuhan Bapak, Tuhan Anak, patung, macam-macam tidak ada. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah yang benar kita sembah. Itu pengertian daripada tauhid. Dan ini penting. Kalau kita sudah mengerti tauhid, berarti kita hanya akan menyembah kepada Allah. Berarti kita hanya akan mengakui satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Sehingga kalau ada ajaan oleh siapa dan dari manapun untuk mengakui Tuhan juga kepada selain Allah, kita tidak akan mengikuti. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun,
la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Ini satu peringatan dari Allah kepada Rasul kita pada saat beliau diajak oleh orang kafir untuk gantian menyembah Allah, menyembah Tuhan. Satu saat menyembah Allah, satu saat menyembah selain Allah. Maka kemudian langsung diperingatkan oleh Allah lewat surat ini. Baik Bapak dan Ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Sekarang masuk pada pembagian tauhid. Para ulama dengan berbagai macam penelitian dari Al-Quran dan Sunnah telah membagi tauhid itu menjadi 3 macam. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian ketiga macam tauhid itu tercantum dalam satu firman Allah surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa'budu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Fa'budu wastabir li ibadatihi. Maka sembahlah dia dan teguhkanlah untuk menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui yang menyamai dia? Sekarang kita lihat dalam ayat ini. Ada 3 ya. Yang ini yang pertama, Rabbus samawati wal ardh. Ini adalah menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah dia dan teguhkan penyembahannya kepada dia. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini merupakan atau menunjukkan tauhid asma wa sifat. Jadi itu 3 macam tauhid tercantum dalam satu ayat surat Maryam ayat 65. Ya, surat Maryam itu surat yang ke-19, ayat yang ke-65. Jamaah maghrib rahimakumullah, mari kita kaji satu persatu apa tauhid rububiyah itu. Yaitu tauhid artinya mengisahkan, yaitu mengisahkan Allah. Ya, artinya mengakui bahwa satu-satunya Tuhan, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai, yang melindungi, yang memiliki semua yang ada di alam ini. Jadi yang menciptakan langit, bumi seisinya, yang menciptakan kita semuanya ini, yang memelihara, yang melindungi, semuanya hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kita lihat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 7, ayat 54, surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, penciptaan dan perintah itu haknya Allah. Hanya haknya Allah. Jadi yang menciptakan, yang memerintah itu hanya Allah. Yang berhak itu hanya Allah. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, yang menguasai alam.
Ini dalil tauhid rububiyah. Sebenarnya sejak zaman dulu manusia itu sudah mengakui, sudah bertauhid rububiyah. Jadi zaman jahiliyah yang pada masa Rasulullah itu pun orang-orang jahiliyah juga mengakui tauhid bertauhid rububiyah. Lantas pertanyaannya, kalau orang sudah mengakui tauhid rububiyah, terus apa yang diperjuangkan Rasulullah? Yang diperjuangkan adalah tauhid uluhiyah. Dia mengakui Tuhan, tapi tidak mau menyembah. Itu aja. Bedanya begitu. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, orang Yahudi itu percaya Al-Quran, tapi tidak mau masuk Islam. Tidak mau menyembah Allah. Tapi dia percaya Al-Quran. Sehingga dia membaca dan meneliti Al-Quran itu, apa isinya, itu tahu semua. Sehingga bisa membuat ini, membuat itu. Sebenarnya belajar dari Al-Quran. Karena Al-Quran mana sudah dinas oleh Allah. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah sudah memberikan satu pemberitahuan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah penuh dengan pelajaran yang sempurna. Orang Barat bilang, the Holy Quran is complete education. Quran itu adalah pendidikan yang komplit, ilmu yang komplit. Karena itu, kalau kita ingin mencari ilmu yang luas itu, cukup mempelajari Al-Quran. Insya Allah. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu apa saja. Di situ sudah. Nah, pada zaman Rasulullah, orang-orang jahiliyah pun sebenarnya sudah bertauhid kepada Allah. Cuma tidak menyembah kepada Allah. Ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunallah wa anna yufakun." Kalau, kata Allah, kalau kamu bertanya kepada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Dia mengakui, yang menciptakan dia itu Allah. Mengakui. Tapi tidak menyembah pada Allah. Jadi hanya bertauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid uluhiyah. Ini orang jahiliyah. Itu tauhid rububiyah. Jadi pada dasarnya orang-orang jahiliyah itu juga sudah bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Tentang ayat-ayat bisa dibaca ya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, di antaranya ya ayyuhalladzina nasu ubudu rabbakum dan seterusnya itu dalam surat Al-Baqarah ya. Nanti. Kita masuk pada tauhid uluhiyah. Yaitu mengisahkan Allah ya, dalam masalah ubudiyah. Artinya orang yang bertauhid pada Allah hanya akan menyembah kepada Allah. Hanya akan beribadah kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita ini sudah mengakui hanya Allah yang berhak disembah, maka kita sudah bertauhid uluhiyah. Tetapi kalau kita hanya mengakui kita diciptakan Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi Allah, tapi tidak menyembah kepada Allah, kita hanya bertauhid rububiyah. Kalau kita orang beriman, itu tauhid rububiyah juga tauhid uluhiyah yang kita lakukan. Nah, ini bedanya.
Jadi tauhid uluhiyah itu adalah tauhid mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dalam surat Luqman ayat 30 Allah berfirman, "Dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yatuna min dunil batil." Demikianlah sesungguhnya Allah adalah yang paling hak, yang paling yang berhak ya untuk disembah. Wa anna ma yatuna min dunil batil. Dan sesungguhnya apa yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah itu melakukan penyembahan yang tidak benar. Itu berarti kita tidak bertauhid uluhiyah. Sehingga kita selalu kalau kita sholat, ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dalam surat At-Toha ayat 14 disebutkan juga. Qul innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Katakanlah bahwa aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Jamaah maghrib rahimakumullah, ya, karena waktunya sudah habis, kita tidak perlu memperpanjang lagi. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Saya tadi sudah mengatakan tidak cukup sekali 2 kali membahas tauhid. Nanti kita lanjutkan tauhid asma wa sunnah wa asma wa sifah ya, itu memang sangat luas nanti juga pembahasannya, karena itu tidak bisa kita bahas pada malam ini. Kita lanjutkan pada bulan yang depan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita betul-betul untuk berusaha memantapkan diri kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.